suka minta makanan ini itu ke Bunda. Padahal di sini mereka hanya makan dan tinggal di tempat seadanya. Kata Gugun. Nah, harusnya mulai sekarang Gugun makannya terus dikurangi biar bisa lebih banyak berbagi. Kata Mehmet disambut tawa riang anak-anak pengungsian. Ustadz Iqbal mengajak anak-anak bermain mencari tulisan berisi sifat-sifat Rasulullah dan permainan lainnya. Seru sekali. Abid dan teman-teman berpamitan setelah membagikan buku, pakaian, dan tentu saja makanan. Banyak baca, banyak tahu. Baik, kita akan langsung saja menuju Bunda Ari Indriani yang hari ini latar belakangnya juga langsung bukunya. Banyak baca, banyak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Nugi. Alhamdulillah sehat Bunda ya hari ini. Alhamdulillah sehat. Ini kalau setiap hari Jumat laki-laki itu ada kesedihan tertentu karena nggak bisa Jumatan, tapi nggak apa-apa lah di rumah. Betul. Hari ini terobati dengan hadirnya Ustadz Indra di materi yang luar biasa hari ini, Bunda. Banyak Sudah baca. Jumatan yang keberapa ya? Nggak Jumatan nih para bapak-bapak. Duh. Pokoknya kalau udah Jumatan pengen nangis deh. Karena tadi pagi ada ayah saya juga telepon. Nanti saya ke situ ya, Gi. Ya, siap, saya bilang gitu. Terus di sana ada Jumatan nggak? Oh, ternyata ayah juga nyari Jumatan. Oke, banyak baca, banyak tahu. Hari ini kita akan hadirkan aplikasi Sirah untuk Ananda. Silakan Bunda Ari. Ya, terima kasih banyak Kang Nugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, dan teman-teman semuanya. Hari ini sudah masuk di hari Ramadan yang ke-8 dan kita masuk Sirah Station part yang ketiga. Insya Allah masih ada 5 kali pertemuan lagi. Banyak baca, banyak tahu. Ya, kita belajar dari apa yang sudah tadi Ustadz Indra sampaikan kepada kita semua tentang bagaimana perjalanan Rasulullah SAW, masa mudanya, kemudian menikah dengan Khadijah, dan kemudian beliau gemar berkhalwat di Gua Hiro, dan sampai ketika usia 40 tahun, beliau menerima wahyu yang pertama. Nah, kalau berbicara mengenai ini, wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada kita semua adalah tentang Iqra, tentang membaca. Bagaimana sih kebiasaan membaca dari para ulama zaman dahulu? Mungkin sudah ada yang sering mendengar ya, banyak sekali ulama. Utsman bin Affan misalnya terbiasa menghatamkan. Nah, kalau saya nanya sekarang, buku tebal apa yang pernah teman-teman baca? Buku tebal apa yang pernah teman-teman baca? Mungkin buku apalah ya, tebal sekali terus diselesaikan dan tidak cukup hanya sekali misalnya membacanya. Ya, buku apa? Mungkin kita sudah pernah. Saya berkali-kali membaca buku Sirah Nabawiyah Mubarakfuri. Berapa kali tamat itu buku sebelum menulis Muhammad Ismail Hiro. Tetapi yang luar biasa adalah apa yang dilakukan oleh para ulama. Imam Syafi'i ketika bulan Ramadan itu bahkan katanya menamatkan bacaan Al-Qur'annya itu khatam itu sampai 60 kali. Sekarang kita sudah hari ke-8, sudah berapa juz? Sudah ada yang khatam? Ya, itu sampai ada ulama yang ketika hari-hari biasa mereka menamatkan membaca hanya 1 minggu 1 kali. Tetapi ketika bulan Ramadan itu setiap hari 1 kali, bahkan Imam Syafi'i setiap hari 2 kali khatam. Ya, Masya Allah. Padahal ya, Al-Quran adalah sebuah, kalau yang sekarang kita nikmati sehari-hari, ada sekian ratus halaman, 600 lebih halaman Al-Quran. Tetapi cobalah ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak akan pernah bosan. Dan setiap kita membaca Al-Quran, setiap kita semakin dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan menuntut kita untuk semakin dekat dengannya. Ya, dan itulah karakteristiknya. Sama persis di dalam kaidah itu seperti itu. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf ketika saya diskusi dengan beliau ketika Cordoba mau mengeluarkan Al-Quran yang hafalan.
Kata Ustadz Abdul Aziz itu, semakin kita mencintai sesuatu, maka yang dicintai itu akan menuntut waktu kita. Ketika kita semakin mencintai Allah, maka Allah juga akan menuntut kita untuk semakin mencintainya. Ketika kita berniat untuk mencintai Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun menuntut itu dengan segala hal. Kita tetap harus belajar, kita perlu membaca buku yang lebih banyak lagi, ikut Zero Station dan yang lain-lain. Demikian halnya dengan Al-Quran, demikian halnya dengan membaca buku. Luar biasa para ulama. Ada Imam Jahiz, ya, ada Imam Jahiz itu dulu meninggal dunia karena tertimpa buku dari rak bukunya. Masya Allah, ya. Jadi saking banyaknya buku. Ada Imam At-Tirmidzi, siapa yang tidak kenal beliau, ya. Dan di kehidupannya yang sudah tua, yang sudah sepuh, Imam Tirmidzi itu selalu dari sejak muda selalu rajin sekali mengumpulkan hadis-hadisnya Rasulullah SAW, dikumpulkan sampai mata beliau menjadi buta. Ya, ada lagi yang lain. Contohnya siapa? Imam Ibnu Katsir. Ya, Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu juga selalu membawa buku kemanapun, di perjalanan, selalu baca buku. Bahkan beliau bercerita, setiap malam beliau membaca buku dengan, ya dulu belum ada listrik kan, ya membaca buku dengan lampu yang redup sampai kemudian beliau pun menjadi buta. Jadi kalau kita belajar dari para ulama, mereka yang sudah sangat banyak ilmunya, tetapi keinginan dan kesungguhan membaca buku itu ternyata luar biasa. Jadi kita bertanya pada diri kita masing-masing, sudah sejauh mana kita biasa membaca buku? Berapa buku yang kita habiskan dalam 1 minggu, dalam 1 hari, dalam 1 bulan? Ya, ayat yang pertama kali Allah berikan kepada kita di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW di Gua Hiro malam itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini semuanya hafal. Saya ingat waktu saya sekolah SD pun sudah disuruh baca ini sama bu guru ya dulu ya, sama guru agama itu sudah disuruh ngafalin surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hafal gitu ya. Dan kalau kita melihat, Masya Allah, ternyata Allah mengatakan, Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Tentu saja membaca adalah dalam pengertian yang sesungguhnya, ya, eksplisit dan implisit. Tetapi tentu saja ada hal yang luar biasa di balik hikmah diperintahkannya membaca. Karena ternyata Allah itu, kaidah pertama yang dikenalkan kepada kita semua sebagai manusia, bukan tentang sholat, bukan tentang puasa, bukan tentang zakat, tetapi tentang Iqra, bacalah. Saya berkali-kali menyampaikan, waktu saya di Malaysia, saya join seminar dengan salah seorang ustadz di sana, Ustadz Fazrul namanya. Saya sangat terkesan ketika beliau membedah surat Al-Alaq. Ya. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk membaca? Dan ternyata membaca itu punya dampak yang luar biasa. Tidak mungkin Allah menyuruh kita melakukan sesuatu ketika yang diperintah itu tidak bermanfaat untuk kita. Kalau kita membuat satu aturan, mungkin masih trial and error. Bikin ini dulu lah, nanti kalau nggak cocok, bolehlah direvisi. Tetapi semua aturan yang Allah tetapkan, itu tidak pernah ada trial and error. Tidak ada revisi. Jadi ternyata Allah mengajarkan membaca itu sebagai kaidah pertama yang diajarkan kepada kita. Tentu saja ini sangat penting. Ya, ini sangat penting. Dan kalau kita berbicara dengan dunia anak-anak, maka ada banyak cara kecil untuk meluaskan dunia anak-anak. Cinta buku adalah yang terbaik dari segalanya. Selalu orang menanyakan, Bun, kenapa sih Bunda nulis buku buat anak-anak terus gitu? Ya, fokus saya memang sejauh ini masih ke sana. Karena justru yang harus diajarin benar-benar baca buku itu masa-masa preschool.
nanti kan masih kecil Bun, ada orang yang mungkin mikirnya konyol amat ya gitu. Anak bayi sudah dibacain buku, padahal masih ea-ea. Justru gitu ya, bayi ea-ea itulah paling enak dibacain buku, dia nggak bisa protes. Kita mau bacain berapa lama juga kan dia cuma uget-uget di situ aja ya nggak bisa pergi kemana-mana. Dan itu kesempatan kita gitu ya, kesempatan kita meluaskan dunia anak-anak dengan membaca buku. Dan ternyata membaca buku adalah sumber dari rasa percaya diri anak-anak. Percaya tidak? Ya, anak-anak yang biasa baca buku itu mereka kan tahu ilmunya banyak ya, gitu. Jadi karena ilmunya banyak, berkumpul dengan orang, bertemu dengan teman siapapun, dia akan pede. Karena apa? Dia selalu bisa menyesuaikan diri. Tapi kalau orang yang nggak suka baca, itu ya kenapa? Jadi apa sih? Kalau saya sebut istilah kemarin itu saya bilang pelanga plongo gitu ya, ngomong sama orang nggak nyambung, jadi jagoan kandang gitu ya, jadi jagoan kandang. Karena apa? Karena tidak banyak source yang ada di dalamnya. Kalau tidak ada banyak yang masuk di dalam otak anak-anak kita, tentu saja apa yang mau dikeluarin gitu ya, kan yang dikeluarin itu seimbang dengan yang dimasukin kan begitu ya, gitu. Pasti selalu begitu. Kalau kita misalnya kita mengazamkan diri untuk menghafalkan Al-Qur'an, maka modal untuk menghafal Al-Qur'an adalah membacanya berulang-ulang. Kenapa? Karena kita ngumpulin source-nya dulu. Ketika source-nya sudah masuk banyak, maka akan lebih mudah kita keluarkan. Anak-anak sama seperti itu. Ketika apa? Banyak yang dibaca sama dia, maka otomatis dia akan memiliki banyak ilmu pengetahuan. Dan dengan itu dia akan lebih percaya diri. Ya luar biasa. Hanya dari dampak dari membaca, dia akan menjadi anak yang percaya diri. Dan ternyata ada penelitian dari American Academy of Pediatrics, bayi yang tidak biasa mendengar ayah dan bundanya bercerita akan membuat mereka malas untuk membaca saat masuk usia sekolah. Gak usah dibuktikan, ya, tidak perlu dibuktikan. Percaya saja sama ini, percaya saja sama penelitian yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun dengan sekian banyak sampling di seluruh dunia. Ya, gak usah dibuktikan. Benar gitu Bun, gak usah. Yang begini-begini tidak perlu dibuktikan. Buat yang sudah terbiasa mengajarkan anak-anak membaca sejak bayi, ya nanti akan terlihat ketika besar ternyata kebiasaan membaca itu tidak akan pernah hilang dan dampaknya luar biasa. Ya, dia akan ternyata diam-diam gitu. Saya kemarin surprise ya waktu kan kami kalau di rumah membagi setiap hari anak-anak untuk bergiliran ceramah taraweh gitu. Saya surprise ketika kakak menyampaikan ceramahnya dan ternyata sesuatu hal yang kok dia pinter sih gitu ya. Saya dalam hati saya bilang, oh kok dia kok pinter ya gitu. Banyak source-nya karena apa? Mungkin salah satunya adalah karena dia terbiasa membaca buku gitu ya. Jadi membaca buku itu tidak pernah ada ruginya. Jadi kalau ternyata dampaknya luar biasa. Bahkan ada memori bayangan, istilah psikolog itu ya, ada memori bayangan. Jadi ketika kita membaca buku, buku sudah selesai dibaca, itu dampaknya itu enggak hilang gitu. Kayak kita minum obat kan enggak tiba-tiba ya, hanya iklan yang efeknya tiba-tiba. Kita minum obat hari ini mungkin kan baru kerasa efeknya tuh nanti, besok, lusa gitu. Kita hidup sehat kan begitu berproses, hari demi hari begitu proses. Nah, membaca juga sama. Dan tahu tidak, ternyata ya salah satu stimulasi paling efektif untuk anak-anak membaca itu, jadi jenis bacaan itu dampaknya berbeda-beda terhadap otak anak-anak kita. Saya nggak bahas itu karena memang tema kita hari ini nggak ke sana, tapi sedikit saja ya. Salah satu yang paling efektif untuk menstimulasi otak anak-anak kita ternyata adalah bacaan yang runut gitu ya, yang runut. Jadi kisah apa namanya ya, dari awal sampai akhir nyambung gitu ya. Kayak fiksi itu juga bagus buat anak-anak dan Sirah Muhammad is my hero misalnya, atau baca sirah itu adalah seperti membaca fiksi. Itu ternyata luar biasa bagus untuk anak-anak gitu, dampaknya luar biasa. Nah kemudian
eee, apa yang, dilakukan 40% anak-anak, eee, ketika ada survei ya, ada survei 40% dari anak-anak yang dilakukan survei itu, ternyata mereka menginginkan untuk tetap dibacakan buku meskipun sudah memasuki usia remaja. Nah, ini survei dari, sudah lembaga juga yang kredibel ya, 40% anak-anak ternyata berharap tetap dibacakan buku oleh orang tuanya meski usia mereka sudah masuk usia remaja. Jadi mulai dari sekarang ya, mulailah membaca buku karena efeknya luar biasa buat mereka. Ternyata mereka merindukan untuk kita bacakan buku meski mereka sudah usia remaja. Kadang-kadang saya kemudian bertanya-tanya, berapa sih gaji orang-orang ini ya, sampai tidak mau membelikan buku untuk anak-anaknya. Berapa gajimu sampai tidak mau membelikan buku untuk anakmu? Sedih sekali rasanya. Ya, sedih sekali rasanya ketika banyak orang tua yang mungkin sebagian mudah ya, sebagian orang mudah untuk, membeli sesuatu. Wah, saya nggak punya uang gitu, tetapi ketika membeli sesuatu itu mudah saja. Tetapi ketika membeli buku, "Hah, 3 juta, 4 juta," misalnya, mahal amat gitu. Jadi seringkali kita ambigu dengan apa yang kita lakukan. Padahal, "Bunda, anak saya nggak suka baca buku." Bagaimana anak kita mau suka baca buku kalau mereka tidak pernah melihat orang tuanya membaca buku? Atau mereka tidak pernah menemukan buku-buku itu di rumahnya masing-masing. Bagaimana mau suka buku? Ya, padahal ada orang di luar sana yang mengais-ngais koran hanya untuk bisa membaca buku. Saya ingat masa kecil saya dulu, bapak saya rajin membelikan majalah-majalah bekas. Ya, karena saya hidup di kampung, dulu ada majalah Bobo ya, dan saya hanya mampu membaca majalah-majalah bekas itu. Ya, tidak ada uang dan segala macam keterbatasan. Dan saya ingat dulu waktu kecil pun saya sangat merindukan untuk dibacakan buku. Saya sangat merindukan. Saya ingat sampai sekarang. Ya, saya masih ingat sampai sekarang betapa saya merindukan untuk dibacakan buku. Ya, tetapi saya bersyukur bapak saya membelikan majalah-majalah bekas kemudian dibaca. Saya berbicara dengan ketika saya bertemu dengan kawan-kawan dari Palestina dan mereka bercerita betapa para ibu di Palestina sangat merindukan ada waktu untuk membacakan buku buat anak-anaknya. Karena mereka tidak pernah ada waktu. Hari ini sampai mereka bilang, hari ini saya bisa membacakan buku, besok apakah bisa membacakan sesuatu untuk mereka? Kalaupun bisa, bukunya pun gak ada. Ya, jadi bersyukurlah kita, menurut saya salah satu tanda kita, salah satu upaya kita untuk bersyukur adalah ketika kita berusaha menjadi ibu yang lebih baik. Kita diberikan rizki lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belikanlah buku. Saya pernah membuat status, ada seorang kawan yang gajinya hanya 450.000 sebulan. Tetapi dia membeli buku, nyicil buku Little Abid, cicilannya 280.000 sebulan. Persis sama seperti yang dikatakan tadi sama Kang Nugi. Rizki itu bukan urusan kita. Rizki itu urusan Allah. Kalau Allah yang cukupkan, maka insya Allah akan cukup. Kalau Allah yang mencukupkan, insya Allah akan cukup. Dan selagi kita masih punya waktu, bacakan buku untuk anak-anak kita. Bun, anakku sudah besar, mulai saja bacakan. Karena berapapun usia mereka merindukan untuk membacakan buku. Ya. Waktu parenting show saya bercerita tentang Gazi anaknya Mbak Elva. Tentang Gaza, temannya anak saya yang di sekolah.
Pekan lalu saya bercerita, orang tua Gaza detik demi detik pasti sangat berharap dan sangat berharga untuk Gaza. Dan sekarang di saat masih school dari rumah, school from home, learn from home, ketika banyak orang tua yang mungkin uring-uringan, banyak sekali tugas, ada orang tua Gaza yang sangat merindukan untuk mengajarkan kembali kepada Gaza, ya, karena Gaza pekan lalu ya, tidak lama dari parenting show, akhirnya Allah memanggil Gaza, dan hari ini orang tuanya setiap, karena ada di grup orang tua, ada tugas, dan setiap hari orang tua harus mengirimkan aktivitas anak-anaknya, apa yang mereka lakukan. Mereka sangat merindukan itu. Ketika saya membacakan buku pada anak saya tadi malam membaca, dan walaupun kakak sudah 18 tahun, saya menikmati itu membaca, karena saya tidak tahu sampai di mana waktu saya Allah berikan untuk bisa membacakan buku untuk mereka. Jadi bersyukurlah kita dengan anak-anak yang masih ada di sekitar kita, dan Allah menyerahkan mereka, menitipkan mereka kepada kita semua. Bacakan buku untuk mereka, belikan buku untuk mereka, ajarkan, pastikan kita menjadi role model terbaik bagi mereka dalam mengenalkan buku, karena tidak ada warisan terbaik untuk mereka selain warisan ilmu. Terima kasih banyak, dan insya Allah kita akan bertemu pekan depan. Terima kasih banyak Kang Nugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pikiran saya melayang ketika saya usia SD. Ketika itu saya nunggu ayah saya pulang dari kantor membawa buku dari library atau perpustakaan kantor ayah. Masih ingat buku-bukunya, buku-buku lama, Rintin, ketahuan usianya ya, Tintin dan kawan-kawan lah. Pokoknya buku-buku yang Masya Allah itu dulu dinantikan pokoknya kedatangannya. Dan hari ini ngubek-ngubek perasaan kita ya, sahabat Surah Station ya. Termasuk juga untuk Anda yang biasanya kalau anaknya minta baca buku, kamu kan udah pinter, ayo baca sendiri. Sekarang langsung auto bawa bukunya, bacain untuk anak-anak kita. Yuk bacain lagi. Nah hari ini Tanya Bunda, sesi terakhir, segmen terakhir yang serunya luar biasa. Bersama Bunda Kurnia sesaat lagi. Kang Wildan silakan. Kita memasuki segmen keempat Sirah Station. Tanya Bunda bersama Bunda Kurnia Widiatuti. Selamat mengikuti. Segmen Tanya Bunda di kesempatan hari ini kita bersama Bunda Kurnia Widiatuti. Membaca adalah satu hal yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Iqra ya gitu ya. Dan hakikatnya kita bisa membaca bukan hanya buku tapi juga kondisi yang ada bersama dengan anak-anak kita. Mari kita hadirkan baca buku, baca alam, baca semua yang ada di alam semesta ini, dan bagaimana tipsnya untuk anak-anak kita bersama dengan Bunda Kurnia Widiatuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Kurnia. Audionya belum. Oke, baik. Nah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Nugi. Iya, Masya Allah, Bun. Semua. Ini betul ya, hari ini memang ceritanya atau kisahnya dari Ustadz Indra itu luar biasa, tambah Bunda Ari yang mengumbek-umbek perasaan kita. Nah, sekarang Bun, kalau bicara soal parenting, ingat tidak ada waktu yang terlambat ya Bun ya untuk anak-anak kita. Nah, bagaimana Bun kita bisa membacakan buku, membacakan alam semesta kepada anak-anak kita dengan efektif, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Silakan Bunda Kurnia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua sahabat Sirah hari ini, banyak sekali sebetulnya metode membaca yang bisa kita lakukan. Di session yang pertama, di episode pertama saya sampaikan bahwa ada 2 pakem dalam membaca kepada anak ya. Mohon diingat baik-baik, membaca dengan buku, garis bawahi kata dengannya, lalu membaca bersama buku, garis bawahi kata bersamanya. Nah, kata dengan buku ini yang bisa diterjemahkan bahwa membaca buku itu
Kalau dengan buku artinya memang bukunya nemenin kita bareng-bareng bersama anak kita. Dan ini sering dikenal dengan metode membaca berkisah sebelum tidur, atau ketika anak meminta dibacakan, kita bacakan dan kita temani. Sebetulnya metode yang kayak gini paling gak disukain sama orang tua karena ngabisin waktu mereka. Kadangkala kita baca, anak yang gak tidur, kita yang tidur gitu ya. Banyak sekali kendala lah pokoknya kalau soal membaca dengan buku nih. Tapi kan memang kalau kita prinsipnya adalah bahwa ini untuk membangun kelekatan dan kedekatan pada anak, meskipun yang kita baca tuh kadangkala nggak terlalu menarik juga, bahasanya juga bahasa anak-anak yang sederhana, simpel, kita udah ngerti tapi harus kita ulang-ulang. Kadangkala pula dia nggak mau nyimak gitu. Itulah sebetulnya kita bangun bukan soal baca bukunya dan bukan soal apakah ilmu yang sedang kita bacakan sampai atau enggak. Yakin aja lah apa yang kita omongin mah nyampe gitu. Karena sistem kerja otak manusia itu kan unik ya. Apalagi kemarin Kang Nugi waktu di acara podcaster sempat bilang bahwa semua suara ini di alam semesta nggak pernah hilang. Dia tuh muter-muter aja di alam semesta dan masih terus ada. Demikian juga dengan kata-kata yang keluar dari mulut seorang ibu, seorang ayah. Ketika sampai kepada anak, ketangkep apa enggak sih? Itu ketangkep, langsung direkam, langsung disimpan. Disimpannya di mana? Disimpannya dalam kode DNA manusia. Nah, suatu saat kode DNA inilah yang akan dipanggil oleh anak kita, dijadikan sebagai sebuah sistem untuk mengambil pilihan karakter ya. Pilihan karakter. Jadi kalau mau cerita aja terus gitu. Bahkan boleh juga sih sambil megang buku tapi ngelantur ya, isi bukunya tuh tidak kontekstual sesuai dengan gambarnya, boleh-boleh aja. Yang penting kita mencontohkan cara membaca buku dengan buku tuh memang nempel bukunya. Di samping itu juga memang kita juga menunjukkan bahwa kita ayah dan ibu yang nggak pernah lepas dari buku ya. Saya punya suami ya, Abi itu kalau makan aja depannya harus ada buku. Dia akan cari tuh buku. Dia baru bisa nelen kayaknya kalau nggak baca buku. Dan ketika saya tanya sama ibu mertua, itu mah dari kecil katanya, dari masih SD emang nggak akan makan gitu kalau di depannya tidak ada buku. Pasti harus bawa buku. Nah, kebiasaan seperti ini tujuannya adalah membangun kebiasaan. Nah, yang paling aman ya, paling nyaman buat kita juga nyaman buat anak adalah sebetulnya membaca bersama buku. Membaca bersama buku itu adalah ayah dan bunda telah memindahkan seluruh konten buku ke dalam otak kita. Lalu kita mampu memformulasikan konsep kata-kata itu menjadi sebuah pelajaran baru bagi anak-anak kita. Nah, itulah yang akan kedepannya dipilih. Jadi ini keajaiban siroh nih Kang Nugi kalau kita ceritain ya dampaknya. Ada 4 hal yang akan ditangkap oleh anak dari sebuah bacaan siroh nabawiyah. Yang pertama, kalau kita kisahkan ketika mereka masih kecil, kita sebetulnya sedang membangun personality kepada mereka. Personality, karakter dasar ya. Nah, personality itu diwakili oleh sifat Rasulullah yang disebut sidik. Benar caranya, benar metodologinya, benar perlakuannya, benar cara penyikapannya gitu. Jadi kalau ayah dan bunda pengen punya anak yang personality-nya kuat dan punya pengaruh di masa depan, maka didiklah dengan benar, caranya benar, perlakuannya benar, kemudian diambil dari sumber-sumber juga yang benar, ya, Al-Quran dan Sunnah. Maka insya Allah personality-nya kuat sekali. Nah, di fase berikutnya, membaca kitab itu sudah sampai kepada tahap yang kedua, mampu menghasilkan kemampuan anak interpersonal berhubungan dengan orang lain. Nah, karena dia sering dikasih kosakata yang bagus dari setiap kitab, dari buku-buku, apalagi buku sastra ya. Saya memang sama tuh kayak Kang Nugi, emang zaman dulu mungkin karena televisi nggak ada. Jadi satu-satunya hiburan ya buku ya. Koran Pos Kota aja baca si Doyok itu seneng banget gitu. Jadi memang nggak ada pilihan, memang buku, mau nggak mau kita udah jadi pembelajar waktu itu. Emang ada hikmahnya tuh, nggak ada TV zaman dulu. Terus pada akhirnya saya juga menjadi pecinta buku sastra ya, di perpustakaan SMP itu saya menghabiskan seluruh serial pustakanya orang Indonesia gitu ya, yang bahasanya itu Melayu banget gitu. Sehingga membuat kosakata kita akhirnya punya pilihan yang bagus gitu ya, bagus sekali. Nah, kalau kita ngomongnya bagus kan akhirnya diterima ya di tengah teman-teman kita. Ini ngomongnya bagus banget, sopan, santun. Nah, itu ngebentuk banget. Nah, ini mewakili kitab sifat Rasulullah yang amanah sebetulnya ya, memiliki amanah. Nah, itu kalau digabungin dengan teori pengasuhan kemarin, nah amanah itu
adalah mengajarkan anak kemampuan amanah berkomunikasi, kemudian punya amanah kemaluan, ya, karena dia sudah memasuki usia jelang balik. Jadi juga cara kita bicara tentang amanah kemaluan tuh nggak malu-maluin gitu ya, bahasanya itu memang santun, nggak ragu-ragu, ilmiah, karena ibunya dan bapaknya sudah rajin membaca bersama buku gitu. Jadi amanah terhadap lingkungan, amanah terhadap banyak banget tuh amanah gitu yang di periodisasi pengasuhan tahap kedua. Lalu kemudian dengan membaca sirah, anak juga akan terbentuk yang ketiga, kemampuan community, gitu, membangun komunitas besar. Nah, itulah yang dilakukan Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, bersedia bergabung ketika masa muda ada di Hilful Fudul, kemudian beliau terlibat di perang Fijar, bahkan sampai beliau ditunjuk sebagai yang menengahi masalah Hajarul Aswad. Hajarul Aswad menunjukkan bahwa beliau diterima secara komunitas ya. Secara komunitas diterima, diakui banget tuh secara community. Itu berarti menunjukkan Rasulullah memiliki karakter fatonah. Nah, orang bisa fatonah itu ya satu sumber dengan ilmu. Gak ada yang lain. Makanya kekayaan para ulama ilmu, tadi Mbak Aris sudah menyinggung tentang kekayaan ilmu para ulama ya. Para ulama tuh istri mereka tuh sampai cemburu. Mereka lebih cemburu pada buku gitu, bukan pada perempuan lain, buku, karena suami mereka lebih mencintai buku dibandingkan istrinya gitu. Bagaimana juga peristiwa ketika Andalusia ya diruntuhkan, itu seluruh buku dibuang ke sungai, dan itu cukup mengiris hati kita semua. Bahwa berarti buku itu adalah kekayaan para ulama. Bahkan Imam Ibnu As-Suyuti itu lahir di antara serakan buku, sampai dapat julukan Ibnu Al-Kutub. Ya, menunjukkan bahwa buku itu memang kefatonahan kita, kecerdasan kita berada di sana. Berada di sana. Jadi ibunda, ayah kalau pengen disebut fatona, akhirnya bisa membangun komunitas besar, dipercaya orang. Punten, di sini kan ada yang melakukan transaksi online, jual beli buku dan sebagainya. Kalau kita nggak fatona, orang juga ngedeliver nilai-nilai yang ada di buku juga susah gitu ya. Produk yang mau disampaikan juga susah. Jadi kembangkanlah kemampuan community kita. Dan terakhir tentunya adalah dengan kemampuan kita mengenal sirah ini, kita akan bisa disebutnya memiliki kapasitas generosity, yaitu keumatan. Nah, inilah ketika Rasul menjadi seorang nabi. Nah, disitulah perintah Iqra itu menjadi semakin kuat. Menjadi seorang Rasul itulah yang membuat beliau memiliki pengaruh keumatan. Bahkan bukan hanya untuk umat di sekitarnya, bahkan sampai akhir zaman. Pengaruhnya itu masih ada sampai hari ini. Inilah disebut dengan tablik, kemampuan menyampaikan pesan dengan baik. Nah, mudah-mudahan jika ibunda dan ayah mencintai kitab apapun gitu ya, selembaran juga nggak apa-apa dah gitu ya. Pokoknya baca aja lah gitu, dibaca. Insya Allah itu akan direkam dalam otak kita, akhirnya kita bisa menyampaikan kepada anak. Dan keuntungannya, anak akan melihat bahwa kita ini adalah ayah dan ibu yang smart gitu ya. Kan kalau ayah ibu yang smart itu trust anak kepada kita jadi kuat. Diarahin kemana aja, dikasih petunjuk apa aja, mereka yuk nurutnya gampang, karena kelihatan banget kita itu paham ya, punya pengalaman yang banyak, karena cita rasa konten otaknya tuh beda banget gitu ya, dibandingkan emak-emak lain yang ngomongnya tuh mungkin kalau ngomelin bahasanya tuh keluarnya cuma itu aja, sampai anak bisa bilang lagi, mama mau ngomong ini kan bentar lagi gitu. Itu menunjukkan bahwa kita tuh konten berikutnya dari kalimat kita gitu. Itu Kang Nugi tentang masalah baca. Iya. Ya, memunculkan sidik amanah tablik, fatonah tablik gitu ya tadi, membacakan sirah. Ini ada beberapa pertanyaan yang mau langsung bertanya, langsung boleh raise hand, mumpung langsung ada bundanya, bincang langsung di Zoom, atau ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Elis Tiaruhyat. Bun, baiknya baca buku pas masih balita satu bahasa dulu atau boleh campuran? Karena Mbak Elis ini juga membaca buku bahasa Inggrisan. Gimana Bun? Boleh nggak dengan dua bahasa sekaligus? Jadi sebetulnya memang melatih balita membaca dimulainya jangan dari sudah lahir ya, dan dalam kandungan sudah memang ayah dan bunda sudah mulai bacain buku ya, dan dalam perut bukunya udah ditunjukin, baik buku mau berapa bahasa juga nggak masalah. Nah, memang kalau teori pendidikan sendiri menyarankan satu persatu. Misalkan kalau kita pengennya anak ajak dulu di bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia dulu. Tapi kalau pengen jalan dua-duanya pun bisa kok, running gitu ya, dua-duanya running. Kenapa? Kang Dwi, karena otak manusia itu unik ya. Jadi dia tuh kayak semacam katup-katup yang terhubung ya, katup-katup yang terhubung, kayak ada link-link yang bisa terhubung. Nah, jika seseorang diberi
kemampuan oleh Allah link berbahasa. Jadi kayak ada kotak khusus isinya itu bahasa, semua bahasa di dunia dia bisa. Maka begitu itu dibuka dan diklik, dia tiba-tiba bisa menguasai seluruh bahasa di muka bumi ini. Nah, ini terjadi ya sama kawan saya yang memang Allah karuniakan kemampuan link bahasa itu dibuka dalam otaknya, karena sejak kecil ayah ibunya ya itu mengakses semua bahasa, pokoknya ngerti apa nggak ngerti dibacain aja gitu. Ternyata link bahasanya terbuka, sehingga ketika dia dewasa dia katakan, saya begitu lihat kamus bahasa Inggris, semua kosakata bahasa Inggris pindah kepala saya, katanya gitu. Dan kemudian ketika dia lihat kamus bahasa Arab, isi bahasa Arab bisa, jadi dia sampai jadi guru di 7 bahasa. Saking dia menguasainya. Nah, itulah yang disebut dengan kalau Allah izinkan katup itu terbuka, itu semua bahasa tiba-tiba kayak sama gitu, itu kayak sama aja. Mereka selalu orang yang ahli bahasa dengan banyak bahasa itu mengatakan semua bahasa itu sama, katanya gitu. Bahasanya sama, paling cuma rumus SPOK-nya doang, katanya. SPOK-nya aja yang beda. Tapi semua bahasa sama ternyata maknanya segala macam gitu. Kadang-kala kan juga ada yang mirip-mirip. Saya rasa itu bisa dipakai gitu ya. Pasti alhasilnya memang anaknya akan agak ke Inggris-Inggris atau ke Arab-Araban. Itu terjadi sama anak saya kan. Anak saya kan di Gontor ya. Kalau di Gontor itu juga kan bahasa Arab dan Inggris double. Cuma memang kalau di Gontor kebiasaannya 2 minggu berbahasa Arab, 1 minggu berbahasa Inggris. Sehingga ya kadang agak keseleo pasti akan terjadi. Nah, ibunda kalau mau meraktekin bisa juga begitu. Mana yang dominan mau dibahasain. Mau bahasa Indonesia lebih dominan, lalu satu harinya ada hari yang Inggris aja, ngomongnya bahasa Inggris terus bisa gitu, supaya memang dia nggak terlalu keseleo ketika ngomong gitu. Iya. Itu. Dari Mbak Astri Retnani, Bunda, anakku kadang sekarang udah nggak mau dibacakan buku, maunya baca sendiri, gimana? Ya alhamdulillah tuh, itu yang didambakan banyak orang. Berarti Mbak Astri bisa membangun kelekatannya nggak lagi lewat buku, lewat keteladanan ya, lewat kisah-kisah yang lain yang memang tadi sudah bersama buku. Jadi Mbak Astri sendiri isi kepalanya sudah penuh dengan konten sirah, Jadi konten membaca kisah. bukan harus bersama dengan buku, tapi bersama buku tadi ya. Bersama buku ya kan, bukan dengan ya, kan ada 2 tadi saya bilang. Jadi bersama buku. Nah udah bersama anak sambil Mbak Hima, kan Hima ya anaknya Mbak Astri. Iya betul. Mbak Hima misalnya lagi ngejahit gitu ya, belajar jahit. Ih kamu kayak Rasulullah. Bunda mau cerita deh, Umia mau cerita deh tentang Rasul menjahit sepatunya sendiri, menjahit bajunya gitu. Jadi akhirnya tuh, nah itu disebut bersama buku karena sudah mulai meluncur dari ibu tanpa pakai kitab gitu. Ya PR ya Mbak Astri baca PR, lagi. Dari Deista, ini kayaknya katanya gini, Bunda Kurnia, saya suka melakukan read aloud, baca keras. Sampai usia berapakah metode tersebut bisa terus dilakukan? Iya. Read aloud tuh bahkan akan dipakai lebih nyata lagi justru di periode kedua, pengasuhan kedua. Karena di situ saatnya kita role play. 8-14 ya? Tapi sudah meraktekin malah read aloud-nya bukan lagi mulut kita tapi mulut anak kita sendiri. Jadi nggak apa-apa dipakai aja, suruh mereka membaca, bukan baca naskah, bahkan berakting dengan karakter yang ada di dalam buku itu gitu. Iya. Baik, yang lainnya silakan melalui Zoom atau langsung raise hand. Siapa yang mau raise hand yang ingin bertanya pada Bunda Kurnia, langsung saja. Dan juga ada lagi nih dari Ar-Rohmah Hidayati. Bunda, usia berapa anak memahami yang dibaca? Iya, proses cara otak bekerja itu ada 2 kan ya, 0 sampai 12 tahun masih responder. Responder. Responder itu masukin nilai. Kayak nyimpen data sampai 0-12 tahun. Nah, di atas 12 tahun sudah directory, artinya ngambil data. Jadi kalau responder tuh masukin data, directory ngambil data. Nah, ngambil data itu baru muncul di atas 12 tahun, Kang Nugi. Jadi nah, cara kita tahu bahwa anak memahami bacaan kita bukan pakai question pertanyaan ya, ujian, bukan pakai ujian. Ayo siapakah nama ini, tahun berapakah, bukan pakai itu, tetapi dia memahami bacaan dari perilaku. Dari perilaku bahwa oh berarti ketangkep nih waktu aku nyeritain kisah kejujuran, oh bener sekarang dia jujur. Aku cerita tentang kedisiplinan, oh ternyata masuk, sekarang dia jadi anak yang disiplin. Jadi memahami anak paham bacaan bukan dalam bentuk bisa diuji gitu, bisa diuji itu kita, karena kita bukan lagi mau bikin digelar dokter atau dapat ijazah, bukan, tapi kita mau lihat bukti implementasi bahwa isi kepalanya telah berubah menjadi perilaku ya, perilaku. Jadi personality, saya bilang jadi personality itu yang disebut personality kan sudah jadi perilaku ya Kang Nugi, jadi perilaku seharian memang itu yang muncul di dirinya. Akhlak kalau dalam Islam disebutnya jadi akhlak, spontannya itu begitu.
Masya Allah. spontan. Ada yang raise hand, ini Mbak Astuti Amir. Assalamualaikum Mbak Astuti. Ya, Assalamualaikum Mbak Astuti, boleh dimunculkan? Waalaikumsalam. Ya, silakan langsung kepada Bunda Kurnia. Ya, kenapa enggak bisa kan? Langsung saja pertanyaannya Mbak Astuti. Oh iya. Oh, diketik. Diketik juga akhirnya. Bagaimana tips bagus Bunda bacakan buku ke anak usia 9 bulan? 9 bulan memang bukunya. Ini saya belajar sama Bunda Neno Warisman nih soal metode baca di anak-anak bayi ya. Dulu Bunda Neno tuh waktu anaknya masih kecil dia bikin loh. Zaman dulu tuh kan belum ada buku banyak. Dia bikin buku kain, Kang Nugi. Sekarang mah buku kain udah banyak ya. Betul. Kan anak segitu lagi senang ngerobekin. Ngerobekin buku. Dia bukan karena nggak menghargai buku, tapi lagi senang sama bunyi kresek gitu ya. Krek-krek gitu. Bunyi robekan itu kan menarik buat mereka. Makanya ibu-ibu kalau lagi anak seneng main robekan tuh sediain aja kertas yang banyak yang nggak kepake biar dia denger bunyi. Lalu bukunya pakainya buku kain. Nah buku kain itu membantu anak buat dia menghargai buku. Tapi ada bukunya gitu. Kemudian juga anak masih bulan usia 1 tahun lah ya atau 3 tahun. Bukunya juga buku plastik itu disarankan. Buku plastik, buku gabus itu disarankan. Karena kalau buku plastik bisa baca bukunya sambil mandi. Sambil mandi ya kan gambarnya kalau buku anak umur bulan gitu mah paling cuman ini bebek, cabe gitu, cabe gitu ya. Jadi memang mengenalin kosakata, mengenalin gambar, mengenalkan segala macam apa yang memang bisa dipelajari. Itu kalau buat anak bulanan pakainya itu. Tapi yang buku misalkan kayak bukunya Bu Ari sekarang ada tuh buku Little Abid ataupun Muhammad Ismail itu pun tebal ya. Jadi nggak tebel, nggak ngerusak dan empuk ya kan, empuk bisa buat mainan. Gak apa-apa deh kalau diulang-ulang, jangan bosen. Ingat ya kemarin di session pertama saya sampaikan baca sirah itu madal hayah seumur hidup sampai ajal menjemput karena sama seperti membaca Al-Quran. Jadi nggak pakai, jangan khawatir kalau anak minta diulang-ulang, udah nikmatin aja lah gitu ya. Kok target nggak tercapai? Insya Allah tercapai dengan izin Allah, akan ada masanya gitu. Iya. Anak saya Zahid pertama kali beli dulu Little Abid kan tebel, itu bukan dibaca tapi dijadikan domino efek, di simpan terus didominoin tuh jatuh. Iya gitu. Iya, atau dibikin puzzle ya, kadang-kadang dibikin puzzle. Ya dunia anak memang demikian ya Bunda ya. Kitanya tinggal memahami bahwa anak itu bukan orang dewasa yang berwujud kecil gitu ya. Kecil, betul. Makanya kenapa harus kita punya kemampuan dominannya membaca bersama buku, Kang. Jadi benda apapun bisa buat permainan tapi sambil juga berkisah sambil main gitu. Baik Bunda, tinggal 4 menit lagi sholat zuhur. Jadi terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu besok Bunda ya. Besok 1 minggu lagi. 1 minggu lagi ya, insyaallah. Iya baik. Sahabat Siro Station dimanapun berada, hari ini saya lupa kuis ya. Kuisnya terakhir aja nggak apa-apa. Tapi jawabannya saya tunggu sampai jam 12.00 ya. Jadi yang masuk sampai jam 12.00 dan betul dapat poinnya. Oke, baik. Karena akan mendapatkan hadiah menarik insya Allah di akhir session kita. Ya, pertanyaan pertama adalah, siapa mak comblangnya Khadijah menikah dengan Rasulullah? Itu yang pertama. Asik. Mudah banget ya. Mudah banget. Yang kedua adalah, siapa ayahnya Zubair bin Awam yang juga adalah saudaranya dari Bunda Khadijah binti Khuwailid. Siapa nama ayah Zubair bin Awam? Yang pasti Awam, tapi Awam apa? Oke. Mudah juga. Yang ketiga adalah siapa paman dari Bunda Khadijah yang bersama Bunda Khadijah ketika pernikahan. Jadi kalau di pihaknya Rasulullah kan ada Hamzah atau Abu Thalib. Nah di pihaknya Khadijah siapa pamannya yang mengantarkan Khadijah untuk ketika pernikahan? 3 pertanyaannya, silakan jawab sampai dengan jam 12.00. Ya, jawaban yang betul mendapatkan poin dan insya Allah poinnya dikumpulkan sampai akhir kebersamaan. Nah, nanti akan ada hadiah menarik. Hadiahnya apa? Insya Allah menarik lah pokoknya ya. Nah, sambil kita pikirkan juga dan disimpan dulu pokoknya hadiahnya. Oke ya, baik sahabat Siro Station dimanapun berada. Kita akan bersama kembali 1 minggu ke depan. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersama dengan One Day One Siroh bersama anak-anak kita.
Jangan lupa, sudah baca hari ini untuk anak kita? Yuk bacakan buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.